الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والوفاق ونهانا عن الشقاق والنفاق ونستغفره ونتوب إليه من سوء الأفعال والأخلاق نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الراحم الخلاق ونشهد أن محمدا عبده ورسوله متمما بمكارم الأخلاق اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد أفضل الخلق على الإطلاق وعلى آله وأصحابه الفائزين بنصح الأمة في الآفاق صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم التلاق أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث حديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوان rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat, karunia dan hidayah yang Allah berikan kepada setiap diri kita. Sehingga pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah mengorbankan seluruh hidupnya bahkan nyawanya agar bagaimana kita yang hadir hari ini yang hidup di zaman setelah beliau bisa mengenal hidayah, bisa mengenal iman, bisa mengenal Tuhan kita yang sebenarnya. Asbab beliau Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita daripada menyembah pepohonan, menyembah bebatuan, menyembah api dan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepatutnya bagi kita sebagai umatnya untuk senantiasa bersalawat kepadanya, dan ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jemaah sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, ya ibadi wa hamba-hambaku inni haramtu zulman ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, wa ja'ala bainakum muharramun, dan begitu juga aku mengharamkan di antara kalian, fala tazalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Jemaah yang sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman merupakan satu tindakan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena akan menjadikan orang yang dizalimi merasa dirugikan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yuhibbul zalimin. Allah tidak cinta, Allah tidak suka terhadap
mereka yang senantiasa berbuat kezaliman. Maka jemaah sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 3 hal yang menjadikan orang ini melakukan satu kezaliman. Yang pertama, karena memiliki kekuasaan. Dan ini paling banyak sekali. Dari zaman sebelum kita ada, sebelum Rasulullah ada, bahkan zaman-zaman dahulu, orang ketika sudah memiliki kekuasaan itu lebih dominan melakukan satu kezaliman. Kita ambil contoh, ada Fir'aun laknatullah alaih, yang dimana dia diberikan kekuasaan, namun dengan kekuasaan dia melakukan kezaliman. Potensi kedua, orang melakukan kezaliman karena memiliki kedudukan. Dan ini pun sudah terjadi di zaman-zaman sebelum kita datang. Dan zaman sekarang pun kembali terulang. Ketika seorang memiliki kedudukan, maka dia memiliki potensi untuk melakukan satu kezaliman. Baik dengan tindakan-tindakannya ataupun dengan kedudukannya. Dan yang ketiga, karena memiliki kekayaan ataupun harta. Dan ini pun merupakan potensi orang bisa melakukan kezaliman. Maka jemaah sama-sama Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama setidaknya memberikan 5 hal yang harus diperhatikan, yang menjadi wanti-wanti bagi mereka yang melakukan kezaliman. Di mana 5 hal tersebut, yang pertama, orang yang senantiasa melakukan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan kebinasaan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit mereka yang melakukan kezaliman, entah dengan peraturannya atau dengan kekuasaannya, itu mereka beranggapan bahwasannya kekuasaan mereka, kedudukan mereka, kekayaan mereka itu akan bisa memberikan keselamatan bagi diri mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan peringatan kepada kita semua. Bahkan Fir'aun laknatullah alaih 6 kali Allah berikan peringatan. Dengan sini berganti Allah datangkan azab kepadanya agar bagaimana dia mau berubah. Namun karena sifatnya sudah seperti demikian, dia pun tidak bisa berubah, sehingga Allah memberikan azab kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tahsabanallahu ghafilan 'amma ya'maluz zalimun, innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar." Maka jangan sekali-kali mereka yang berbuat zalim berprasangka, mereka mengira Allah lalai daripada apa yang mereka perbuat. Mereka merasa aman dengan perbuatannya, mereka merasa aman dengan tingkah lakunya, karena belum mendapatkan peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar, sesungguhnya Allah hanya mengakhirkan, menangguhkan azab bagi mereka. Muqni'ina ru'usim la yartaddu ilaihim tarfuhum afidatuhum hawa. Namun ketika peringatan Allah sudah datang, azab Allah sudah datang, maka disitulah mereka akan tergesa-gesa, mereka lari menyambut surga Allah Subhanahu wa taala. Seraya kepala mereka terangkat, mata mereka terbelalak, terbuka selebar-lebarnya karena rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka sedikit pun tidak memedipkan matanya. Dan sedangkan mereka hatinya dalam keadaan kosong ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan anjuran kepada Rasulullah SAW agar memperingatkan kepada umatnya. Wa anzirin nas yawma ya'tihimul 'adzab fayaqulu alladziina zalamu rabbana akhirna ila ajalin
tentang akan datangnya azab yang begitu dahsyat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itulah orang-orang zalim mengatakan, "Oh ya Tuhan kami, wahai Allah Subhanahu wa taala, akhirna ila ajalin qarib." Tangguhkanlah sedikit azab bagi kami, kembalikan kami ke dunia. Nujib da'wataka wa nattabi'ar rusul. Demi Allah, kami tidak akan lagi kembali melakukan perbuatan-perbuatan zalim. Kami akan mengikuti seruan-seruanmu. Kami juga akan mengikuti daripada tuntutan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala tidak lagi mempedulikan kepada mereka. Awalam taqulu aqsamtum min qawl ma lakum min zawal. Bukankah kalian itu telah bersumpah bahwasannya demi Allah kalian tidak akan pernah binasa, karena kalian yakin dengan kedudukan kalian tidak akan binasa, karena kalian yakin dengan kekuasaan kalian tidak akan binasa, dengan harta kalian akan kekal. Namun pada hari ini semuanya hilang, semua lenyap semuanya. Maka yang tinggal adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka yang senantiasa membuat kezaliman, kegelapan nanti pada hari kiamat. Ittaqu zulman, takutlah kamu kepada kezaliman, karena sesungguhnya fa inna zulman zulmatu yaumil qiyamah. Karena kezaliman merupakan kegelapan pada hari kiamat. Jemaah yang sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menceritakan dalam Quran surat Al-Hadid bagaimana keadaan nanti. Yang hanya ada orang beriman dan orang-orang yang berdosa, orang-orang munafik, orang-orang yang berbuat zalim. Yauma yaqulul munafiqina wal munafiqatu lil ladzina amanu zuru na'aka bismin nurikum. Maka orang-orang munafik mengatakan kepada orang-orang beriman, tunggu kami, berikan kami cahaya sedikit untuk penerangan ini. Maka orang-orang beriman mengatakan kepadanya, qila rji, kembali ke belakang, cari cahaya-cahaya kalian sendiri. Maka Allah langsung menurunkan daripada satu tembok penghalang, faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qablihi al'adzab. Allah pun menurunkan satu tembok yang memisahkan di antara mereka berdua, yang di dalamnya mendapatkan kenikmatan, yaitu surga yang terang benderang, dan sedangkan di belakang adalah kegelapan yang penuh dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, para ulama mengatakan bahwasanya orang yang melakukan kezaliman, dosanya tidak akan mudah diampunkan kecuali mendapatkan keridhaan dari orang-orang yang dizalimi. Jemaah yang sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang melakukan kezaliman, baik terhadap dirinya sendiri, entah dia melakukan dosa berzina, minum khamr, maka ketika dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baik mudah bagi Allah mengampunkan dosanya. Bahkan Allah dengan rahmatan Allah Subhanahu wa taala manggil, ya ibadi wa hamba-hamba yang melampaui dosa dengan batas begitu luar biasa banyaknya. Jangan pernah kalian berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dosa kezaliman dilakukan, maka tidak mudah bagi Allah menghapuskan, kecuali seseorang yang dizalimi telah memberikan maaf, memberikan ridha kepada kita. Bahkan nanti pada hari kiamat dalam hadis dikatakan semua dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dosa kezaliman. Dan dosa kezaliman akan diampuni itu setelah orang yang dizalimi memberikan maaf kepadanya. Yang menjadi pertanyaannya, ketika gentingnya hari tersebut, siapa yang bisa memberikan maaf jemaah? Siapa yang bisa memberikan kata maaf? Mungkin sekarang masih di dunia kita bisa memberikan kata maaf, namun ketika keadaan genting di sana nanti, siapa yang akan bisa memberikan kata maaf?
Jangankan untuk orang lain, untuk keluarga kita sendiri pun sulit bagi kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin minhum yawma idhin sya'nun yughni. Karena pada hari itu orang berada pada urusannya masing-masing, kesibukannya masing-masing, ketakutannya masing-masing, amalnya masing-masing. Sehingga menjadi bertambah pedihlah hukuman bagi mereka yang berbuat kezaliman. Adapun yang keempat, orang yang melakukan kezaliman pada hari kiamat adalah orang yang paling bangkrut hidupnya. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, siapakah orang-orang yang rugi, yang bangkrut? Maka sahabat radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, al-muflis lana, orang yang bangkrut di antara kami, laisa lahu dinar, orang yang tidak memiliki dinar ya Rasulullah, wala mata', dan tidak memiliki harta, perhiasan. Maka kata Rasulullah SAW, itu bukan orang yang bangkrut. Ya. Al-muflis min ummati ja'a yawmal qiyamah bi salati wa zakati wa siyamihi. Orang yang bangkrut adalah orang yang nanti pada hari kiamat datang dengan amal-amal kebaikannya, dengan pahala salatnya, puasanya, dengan pahala bacaan Qur'annya, pahala hajinya, sedekahnya. Dia datang semua membawa itu semua. Namun berdampingan dengan itu, dia juga membawa amal-amal kezalimannya. Dia menghina orang lain, mencaci maki orang lain, membuat orang lain menderita, menumpahkan darah orang lain. Dia lakukan itu semua sehingga kedua amal-amal tersebut didudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil orang dizalimi. Maka seluruh kezalimannya diganti dengan amal-amal kebaikannya. Tatkala amal kebaikannya sudah habis, maka keburukan orang yang dizalimi diberikan kepada si penzalim. Maka inilah orang yang merugi, kata Rasulullah SAW. Lantas, kerugian apakah yang lebih besar daripada kerugian seorang yang kelihatan amal kebaikannya sudah mencukupkan dia masuk ke dalam surga, namun karena amal kezalimannya justru menjerumuskan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, para ulama mengatakan agar bagaimana kita berhati-hati terhadap doa orang-orang yang dizalimi. Ketika Rasulullah SAW dakwah ke Taif, beliau berharap orang-orang Taif menerima agama Islam. Namun ternyata itu semua di luar ekspektasi beliau. Justru orang-orang Taif bukan sekedar menolak, justru pembesar-pembesar yang memanggil anak-anak kecil, para wanita-wanita untuk melempari Rasulullah SAW, untuk mengusir Rasulullah SAW, sehingga mengalir darah daripada badan Nabi SAW yang mulia. Maka para ulama tafsir mengatakan datang daripada malaikat-malaikat penjaga gunung ketika itu, malaikat penjaga angin ketika itu, menawarkan bantuan kepada Rasulullah SAW. Ya Muhammad, jika engkau inginkan, aku impikan kedua gunung ini agar seluruh penduduk Taif hancur seketika. Aku datangkan angin agar mereka semua binasa. Maka kata Rasulullah SAW, tidak wahai Jibril. Aku justru menginginkan bagaimana setelah saya pergi dari sini, mungkin orang tua mereka menolak saya. Saya berharap anak-anak keturunan mereka nanti, aku berdoa kepada Allah agar bagaimana anak-anak keturunan mereka nanti bisa menerima agama Islam ini dan menjadi pejuang-pejuang Allah Subhanahu wa taala. Dan itu doa Nabi SAW. Sehingga dari Taif lahir daripada ulama-ulama besar, lahir daripada orang-orang alim,
lahir daripada orang-orang hafiz, maka jemaah sama-sama Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita dizalimi oleh orang baik dengan perkataan dengan perbuatan, maka disitulah kesempatan emas bagi kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada kita, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada orang-orang yang menzalimi kita. Dan itu daripada adab sunnah Rasulullah SAW, agar bagaimana kita bisa memaafkan daripada orang-orang yang menzalimi kita. Oke, jemaah yang sama-sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 penyebab utama orang melakukan kezaliman. Pertama, yaitu karena memiliki kekuasaan. Yang kedua, karena dia memiliki kedudukan. Yang ketiga, karena dia memiliki kekayaan ataupun harta. Dan agar bagaimana kezaliman yang pernah kita lakukan, entah di masa lalu ataupun di masa sekarang, bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala, maka pertama kali ketika kezaliman tersebut berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, haqqun min Allah, maka segera kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal mendahului kita. Dan yang kedua, ketika kezaliman yang kita lakukan berkaitan dengan hablum minan nas, sesama manusia, sesama bermasyarakat, maka selain kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta keikhlasannya, meminta ridho orang yang kita zalimi, agar mereka memaafkan kita, sehingga tidak ada lagi nanti pertengkaran kita di hadapan Allah pada hari kiamat. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Cuma sama-sama Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala khilaf, kesalahan, dosa yang pernah kita buat, baik kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada sesama manusia, agar bagaimana Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam keadaan kita benar-benar siap, memanggil kita dalam keadaan kita benar-benar bersih, memanggil kita dan kita benar-benar Allah ridha kepada kita. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya rafi'at darajat ya mu'tiyal mas'ulat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa in lam taghfir lana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ihdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ihdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ihdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصرنا وانصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء
اهزم اليهود وزلزلهم يا قوي يا عزيز. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.